Jadi saya dapat sampaikan ini bagaimana bandara kita menjadi bandara Islami. Kemarin manual, mungkin Bapak sebelum Bapak di sini ada baliho besar. Begitu keluar dari bandara terbaca Anda sudah memasuki kawasan syariat Islam. Jadi rupanya ada orang foto dikasih nampak seluruh itu ada apa namanya itu, ada auranya begitu. Bandingannya begini Pak, pada saat darurat militer di Aceh, jadi masuk lewat darat itu di bandara, bukan bandara, di perbatasan Aceh, tertulis Anda memasuki kawasan daerah operasi militer. Banyak tulisan dulu Pak untuk beri peringatan. Jadi pengaruhnya bagaimana? Itu tentara yang dikirim lewat darat dari Medan ke sini, pada saat dia itu berada di Bandung, dikasih semangat oleh pengantar mereka, bos mereka, nyanyinya halo halo Bandung, halo halo Bandung, terus semangatnya, bersemangat-semangatnya lah. Kemudian turunlah pesawat di Medan, naik bus truk tentara mau kirim ke Aceh. Mereka sudah berubah irama lagunya maju tak gentar, maju tak gentar, semangat luar biasa. Begitu datang ke perbatasan Aceh, dilihatlah Anda memasuki kawasan darurat militer. Irama lagunya bila Israel akan memanggil. Ini suka mahasiswa saya tak paham apa maksud saya. Tulisan itu mempengaruhi orang. Jadi saya bukan menawarkan yang begini lagi Pak. Begitu orang hidupkan sampai di bandara, langsung keluar kata pertama keluar, Anda memasuki kawasan syariat Islam. Itu harus didapati oleh kita semua. Dengan kerjasama ini kalau kita masuk di Jakarta itu kawasan-kawasan tertentu di mall atau juga di bandara, ada tulisan masuk ke HP kita. Itu promosi barang, apakah makanan, jenis makanan itu ada. Kok orang bisa, kita tidak bisa. Jadi ini harus didapat. Bagaimana cara kerjanya, harus dapat itu. Harus keluar orang hidup HP langsung. Itu kan bagaimanapun tidak mungkin mati HP itu seterusnya. Begitu masuk kawasan itu juga harus ada itu. Ini harapan nanti dengan MOU ini bagaimana cara kerjasamanya harus ada itu. Kalau tak usahlah ada MOU kan. Jadi kembali lagi Pak, kita tadi ada dibaca ayat Ar-Rahman. Kalau ayat itu saja kita jiwai, kita pahami semuanya itu berpengetahuan di situ saja sudah cukup untuk kehidupan ini. Sejawab semuanya di situ. Ditambah lagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali. Setelah satu patah ayat, satu kata ayat itu penuh. Marajal baina wadahun yawriyan misalnya kan, itu marajal itu ada 2 laut, rupanya baru ditemukan hari ini. Dan semua itu apa yang ada di dunia ini ada di ayat itu. Jadi ayat-ayat itu bisa misalnya wasyamsu wasyajaru yasjudan, matahari dan pohon-pohon yasjudan. Apa sujud? Keduanya sujud. Apa arti sujud dan sebagainya? Itu adalah hukum alam. Dia patuh terus selamanya. Itu contoh paling kecil pemahaman kita literal. Tetapi kalau kita melihat seterusnya, mendalami, menjiwai semuanya, kalau kita sudah punya itu kedekatan dengan ayat-ayat, menangis. Apalagi ada apa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi itu kurang tuntas sebenarnya. Setelah itu Allah menuntaskan semua persoalan, ada jawaban di situ tentang pengetahuan kah, tentang kehidupan kah. Jadi tentang bagaimana jangan mengurangi timbangan, bagaimana cipta langit itu tidak dengan sangat seimbang. Itu baru beberapa ayat dibaca. Tapi terus nanti ketemu dengan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya itu
yang mana lagi nikmat Tuhan, keagungan Tuhan itu, kelebihannya, segalanya itu yang kadziban, yang kamu ingkari. Sudah ditunjukkan oleh Allah semuanya keagungan Allah itu, masih maukah kamu mengingkarinya? Kira-kira itu 31 kali. Kita saja kehidupan kita dengan anak kita 5 kali tidak dengar kam sekali, 2 kali tidak dengar kam sekali lagi, 10 kali tidak dengar kita dengan kaki yang di bawah itu. Tapi Tuhan memperingatkan kita seperti itu. Yang mana lagi? Itu ayat dibaca kebetulan tadi, bukan saya itu membawa ke sana. Tapi apa maksudnya? Dulu kita bercerita angkasa pura pada saat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu sampai ke langit sana, itu dogma. Dogma itu wajib percaya, tak usah tanya bagaimana Nabi terbang, tak usah. Pada satu orang bertanya, Nabi, coba kalau bicara angkasa luar itu satu kaki angkat, ya angkat. Satu lagi coba, tak bisa. Bagaimana juga Anda ini bisa cerita langit? Sejengkal di atas tanah saja Anda tak bisa. Jadi akhirnya kalau begitu Anda mau jawabannya, datang ke sana, ke Ali. Jadi datang ke Ali, waktu datang ke Ali, bagaimana ini semua jawabannya? Langsung dipotong dua. Dipotong dua, datang Umar, hai kepotong. Kenapa mau potong orang? Justru beri penjelasan dari Nabi. Jawaban Ali, Nabi saja yang melaksanakannya, pengalaman langsung, tidak bisa menjawab. Sama saya mana ada jawaban kalau bukan pedang yang jawab. Itu dogma namanya. Tapi hari ini dogma itu sudah jadi aksioma. Ini semua terjawab ini. Bagaimana teknologi dan seterusnya. Ini zamannya membuktikan bagaimana kehebatan ini. Kemarin itu saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan. Ada Profesor Nasaruddin Umar, beliau bercerita tentang kelebihan Al-Quran. Jadi di sana di Eropah itu sudah dijawab semuanya, ikut kemarin dapat pencerahan. Jadi setelah di sana di Eropah itu ditemukan oleh seorang pakar luar biasa bahwa ini Quran ini adalah benar-benar wahyu Tuhan, benar-benar mukjizat, benar-benar luar biasa. Mungkin yang benar-benar itu sampai 1000 benar-benar. Jadi penemu-penemu lain diciptakanlah, dicari, tolong cari bagaimana untuk melemahkan teori ini, untuk membenarkan Quran itu tidak benar. Dikirimlah pakar-pakar, dicari seluruh dunia pakar untuk menjawab, mematahkan pandangan ini. Tidak bisa. Malah mereka menjawab tidak bisa mematahkan teori ini. Dari situlah itu dikaitkan dengan apa tadi, karena dia mau dibunuh. Karena waktu ditemukan yang bom Amerika itu, World Trade School, World Trade Center. Jadi salah satu menjawab, kenapa Anda melakukan ini? Saya lakukan ini karena profesor itu temuan dia, maka dianggap berbahaya, dia harus dibatalkan. Jadi setelah dicari untuk membatalkan temuan dia, apa yang terjadi? Tidak bisa dibatalkan. Temuan tentang keajaiban yang Al-Quran, dan itu asli sekali. Apa yang dia ujungnya apa? Setelah itulah hari ini menurut Prof. Nasaruddin Umar kemarin, berjuta-juta orang bermasuk Islam di Eropah. Ini yang maksudnya tadi kita sebutkan, bicara angkasa luar, bicara semuanya itu bicara Al-Quran. Connect itu. Dalam banyak ceramah saya, karena saya mungkin tidak paham tentang teknologi, bagaimana saya mengatakan sampai pernyataan saya selalu, teknologi, kemajuan informasi, kemajuan semuanya itu, pengetahuan, semuanya kemajuan bangsa, kemajuan setinggi-tinggi apapun besok, lusa dan seterusnya, itu seluruh sebanding dengan apa yang ada dalam Quran. Dan Quran ini mata air yang tidak pernah kering selama-lama
untuk kehidupan kita. Selamat kita hari ini ada dengan MOU, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan sudah zamannya kita berbicara membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan hanya sekedar dogma-dogma tadi, tapi dengan aksioma-aksioma. Selamat pada kita sekali lagi. Terima kasih Pak atas kehadiran di kampus kami. Selamat datang. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua dan untuk generasi-generasi ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, studium general atau kuliah umum dengan tema peran teknologi dalam mewujudkan smart iPod Indonesia. Saya nyatakan dibuka, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah sampaikan kepada Rektor Wid Aladiri. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Rektor Universitas Islam Negeri Aladiri Banda Aceh. Dilanjutkan dengan foto bersama.